Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 12 September 2023. Doa kami Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari NKB 87, Junjungan yang Kupilih. Yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Kasihnya pun jelas, di saat ku gelisah, diikutku lekas, di hujan angin biku, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami. Kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami akan membaca merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami memohon kiranya Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami dalam kami membaca merenungkan sabda-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan boleh seturut kehendak Tuhan dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 8-15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus
menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu fitnah, hasut, kesaksian palsu. Saudara-saudara, ada sebuah iklan Pegadaian yang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Ini sebuah iklan. Tetapi betulkah pertanyaannya bahwa di dalam kehidupan kita itu ada orang yang hidup tanpa masalah? Saya rasa tidak ada, bukan? Gereja pun, kita adalah juga gereja, disebut sebagai eklesia. Hidup kita itu juga tidak luput dari masalah. Minggu yang lalu di dalam persekutuan sektor, saya menyampaikan dari bacaan sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 7. Di sana kita melihat gereja perdana. Orang-orang percaya yang ada di Yerusalem itu di dalam kehidupan dan pelayanannya juga menghadapi masalah. Lebih tepatnya adalah ketika orang-orang miskin, para janda itu mereka diabaikan, mereka tidak terlayani, mereka sungut-sungut, dan akhirnya para rasul itu memutuskan untuk mencari 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, serta memiliki nama baik untuk melayani para janda itu. Dan salah satu dari ke-7 orang itu bernama Stefanus. Siapa itu Stefanus? Saudara, ayat 8 mengatakan kepada kita bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh karunia dan kuasa, mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Dengan karunia yang dimiliki oleh Stefanus itu, maka tidak heran ia menjadi seorang pelayan Tuhan Yesus yang memiliki wibawa ilahi. Ia berhasil di dalam pelayanannya. Ia banyak memenangkan jiwa bagi Kristus. Stefanus memiliki dan mewarisi kuasa Yesus Kristus. Saudara, keadaan itu yang membuat pelayanan Stefanus berkembang pesat. Dan kita juga mengakui bahwa Stefanus melayani dengan baik. Pelayanannya yang berhasil itu, kalau kita di dalam kehidupan kita yang berhasil, kadangkala juga menimbulkan orang lain tidak suka melihat keberhasilan kita. Orang-orang yang ada di Yahudi itu mereka tidak suka melihat keberhasilan pelayanan Stefanus yang di dalam bagian ini disebutkan di ayat 9, mereka adalah orang-orang libertini. Siapa mereka? Libertini itu adalah sebutan untuk orang-orang yang merdeka, liberty, bebas, merdeka. Orang-orang Yahudi yang dulu ditawan oleh Romawi, mereka menjadi budak dan saat itu mereka sudah bebas. Sebagai orang Yahudi, mereka sangat fanatik kepada agama Yahudi, yaitu Yudaisme, yang mengajarkan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Dan saya kira Stefanus juga dan kita sebagai orang Kristen juga mengimani itu. Tetapi bedanya Yudaisme dengan kekristenan adalah bahwa Tuhan yang Esa itu adalah Allah yang menjelma mewujud ke dalam manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang disaksikan oleh Stefanus. Stefanus mengatakan bahwa Yesus orang dari Nazaret, itulah yang diberitakan oleh Stefanus.
Kuasa Yesus itulah yang kemudian ada di dalam diri Stefanus yang membuat ia mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga di dalam diri Stefanus sebagai murid Yesus, ia percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang bukan saja sanggup menyembuhkan, tetapi juga memberikan karunia kehidupan. Maka kita melihat bagaimana bukan hanya Stefanus tetapi juga kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan mengalami kuasa Yesus, termasuk mengalami berbagai kuasa mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, saat itu memang kehidupan umat Yahudi, orang-orang Israel itu ada di tengah-tengah penderitaan karena mereka dijajah orang Romawi. Mereka mengalami penderitaan lahir batin, jasmani dan rohani. Secara jasmani mereka menderita, mereka ditindas, mereka diperas dengan pajak yang tinggi. Mereka hidupnya terlantar. Tuhan Yesus mengatakan mereka seperti domba tak bergembala. Mereka sakit-sakitan karena kurang gizi. Secara rohani mereka juga mengalami sakit-sakitan oleh karena para pemimpin agama Yahudi tidak menjalankan kepemimpinan umatnya dengan baik. Mereka mengabaikan pelayanan kepada jiwa-jiwa, maka tidak heran banyak jiwa yang sakit, banyak rohaninya yang sakit, banyak orang yang kerasukan setan. Oleh karena apa? Jiwa-jiwa itu tidak dilayani dengan baik, jauh hubungannya dengan Tuhan. Maka di saat seperti itu tampillah Stefanus yang dengan kuasa Yesus melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat, banyak menyembuhkan orang sakit. Ia mengajarkan tentang Yesus. Maka dengan ajaran yang dilakukan oleh Stefanus itu, Stefanus dituduh, dihujat, difitnah. Di ayat 11 dikatakan, Stefanus dianggap telah menghujat Allah, sebuah tuduhan yang keji yang dulu diberikan kepada Yesus, gurunya Stefanus. Maka kita ingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa seorang murid itu tidak jauh lebih besar daripada gurunya. Kalau Yesus sang guru itu pernah mengalami itu, maka kalau kemudian Stefanus mengalami itu, maka wajar, lumrah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Stefanus mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, orang-orang Liberty itu tidak cukup memfitnah Stefanus, mereka juga menghasut beberapa orang di antara mereka untuk ikut memusuhi Stefanus. Maka kita melihat di sini ketika kejahatan atau dosa itu tidak segera dibereskan, maka daya rusaknya akan terus memakan kurban. Bila tidak segera dibereskan, maka akan meluas pengaruhnya. Fitnahan dan hasutan itu meluas memakan korban, ibarat penyakit kanker. Dosa itu menyebar, menguasai, merasuk seluruh kehidupan, sehingga ujungnya adalah kematian. Maka betul sekali kalau Paulus mengatakan upah dosa adalah maut. Dan bahaya maut itu mengancam, menyebar dalam kehidupan orang-orang Yahudi itu, menggerogoti kehidupan mereka. Mereka termakan fitnahan dan hasutan, mereka kehilangan akal sehat, mereka menjadi gelap mata, kehilangan kesadaran, pengontrolan diri, penguasaan diri, keseimbangan. Akhirnya mereka ikut dikuasai dosa. Dan di pasal 7, kalau kita membaca pasal selanjutnya, kita tahu tentang kisah Stefanus yang dirajam batu, ia sampai mati. Akibat apa? Akibat fitnahan, akibat hasutan, akibat kesaksian palsu. Dan upah dosa, kuasa dosa itu ibarat racun yang mematikan. Dan itu, saudara-saudara, bisa bermula dari ucapan, kata-kata yang memfitnah, yang menghasut,
memberikan kesaksian palsu. Saudara, perkataan itu kalau ia laksana seperti mata air yang jernih, maka ia akan mengalirkan kehidupan bagi siapa saja yang meminumnya. Tetapi kalau perkataan itu sembrono dan tidak benar, saudara, maka masalah bisa timbul karena kata-kata. Karena itu mari kita mengendalikan perkataan kita. Tempatkanlah Roh Kudus untuk memimpin, memberkati hati dan bibir kita, supaya apa yang kita katakan itu mengandung kuasa dan kebenaran. Sehingga seperti yang dilakukan oleh Stefanus, hidupnya, perkataannya bukan saja menyaksikan kuasa dan kebenaran Kristus, tetapi mendatangkan kuasa mujizat, bahkan memberkati banyak orang di dalam pelayanan dan kesaksian hidupnya. Maka mari kita mempergunakan perkataan mulut bibir kita, bukan untuk mengutuki, tetapi sebaliknya untuk memberkati banyak orang, supaya melalui itu semuanya kita mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya hari ini kita boleh mempergunakan setiap kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ingatan firman Tuhan, supaya kami mempergunakan kata-kata kami dengan bijaksana dan bukan dengan sembrono, supaya kami terhindar dari pencobaan, dan supaya kehadiran kami melalui perkataan yang muncul dan meluap dari hati kami boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga perkataan yang kami hasilkan adalah perkataan yang lembut, perkataan yang mengandung kuasa dan kebenaran, perkataan yang memberkati, sehingga menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap kami, agar kami boleh hidup dipimpin oleh Roh-Mu sendiri, sehingga dimanapun dan kapanpun kami melakukan aktivitas, kehadiran kami benar-benar menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen yang sejati. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang lemah kiranya Tuhan kuatkan dan pulihkan, mereka yang sedang berobat kiranya Tuhan dampingi sehingga sehat dan pulih kembali, mereka yang kekurangan kiranya Tuhan cukupkan, berikan rezeki kepada setiap jemaat-Mu, dan kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan kami pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memberkati kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Salam sehat. Shalom.